Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di saluran YouTube saya yang lebih banyak menyampaikan tentang masalah-masalah yang ada kaitannya dengan spiritual. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan analisis atau pendapat pribadi saya tentang RUU HIP atau Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila. Dan video ini saya beri judul Ricuh RUU HIP. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kita tahu bahwa RUU HIP atau Rencana Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang muncul ke permukaan baru-baru ini telah menuai polemik publik atau menimbulkan gelombang penolakan yang akhirnya pembahasannya oleh pemerintah bersama DPR dinyatakan ditunda. Penolakan RUU HIP ini utamanya adalah dari NU, Muhammadiyah, MUI, dan PPABRI atau Persatuan Purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, RUU HIP tersebut masuk dalam program legislasi prioritas DPR pada tahun 2020 ini. Belitnya terdiri dari 10 bab dan 60 pasal. Di dalamnya terdapat pasal yang dianggap kontroversial, yaitu pasal 7 yang terdiri atas 3 ayat sebagai berikut. 1. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan atau demokrasi, politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan. 2. Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. 3. Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di atas terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, partai-partai di DPR yang mendukung RUU HIP tersebut yaitu PDIP, Gerindra, PKB, PAN, Nasdem, Golkar, dan PPP. PKS menyetujui pembahasan RUU HIP dengan catatan, sedangkan Partai Demokrat menarik diri dari pembahasan. Partai berlambang bintang Mercy itu berpendapat tak ada urgensi dari pembahasan rancangan aturan tersebut di tengah pandemi Corona. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kalau melihat banyaknya partai yang mendukung, maka layaknya RUU HIP ini patut untuk diundangkan, dan RUU HIP tersebut kalau berhasil diundangkan menjadi haluan ideologi Pancasila, tentunya akan dipakai sebagai pedoman kerja buat BPIP atau Badan Pembina Ideologi Pancasila yang sudah lebih dahulu dibentuk, yang saat ini sudah ada dan sudah bekerja. Namun ternyata RUU HIP tersebut menuai polemik publik lantaran draft RUU tersebut di pasal 7 memuat klausul trisila dan ekasila. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, sebelum saya mengomentari masalah trisila dan ekasila, terlebih dahulu saya akan mengomentari tentang yang dikatakan tadi, bahwa tidak ada urgensi dari pembahasan RUU HIP tersebut di tengah pandemi Corona. Kalau menurut saya sih, keterkaitan antara pandemi Corona dengan RUU HIP ini tidak terlalu signifikan. Kalau ada urgensinya, maka urgensi ini tidaklah terkait dengan pandemi. Apakah kalau sedang ada pandemi
DPR boleh tidak bekerja? Bukankah sudah ada penanggung jawab dari pandemi ini, yaitu gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, yang merupakan gugus tugas untuk mengkoordinasikan kegiatan antar lembaga dalam upaya mencegah dan menanggulangi dampak penyakit coronavirus baru di Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sekarang saya akan mengomentari tentang Trisila dan Ekasila. Pasal 7 RUU HIP menyebutkan bahwa ciri pokok Pancasila itu adalah Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Sedangkan Trisila itu terkristalisasi dalam Ekasila, yaitu gotong royong. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, pasal 7 tersebut kalau menurut analisa saya perlu ada, karena sekarang ini banyak pemeluk agama yang berkelakuan radikal, provokator, dan menyalah-nyalahkan keyakinan agama lain secara terbuka dan terang-terangan. Mereka merasa paling benar sendiri, sehingga mengabaikan bahwa dasar negara kita itu adalah Pancasila. Mereka memaknai ajaran agamanya secara salah, tidak berpikiran sehat, fanatik sempit, dan membabi buta, hingga mengabaikan norma-norma kesantunan, mengabaikan budi pekerti, dan akhlak yang baik yang sebenarnya diajarkan oleh agamanya. Jadi mereka itu perlu disadarkan bahwa berketuhanan yang Maha Esa itu haruslah ketuhanan yang berkebudayaan, yaitu harus mengindahkan budaya saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi satu sama lain. Orang-orang banyak yang menginterpretasikan Pancasila secara salah sehingga perilakunya tidak bersahabat. Orang-orang yang berperilaku seperti ini perlu disadarkan bahwa Pancasila itu bisa saja diperas menjadi Trisila, di mana sila ketuhanan tetap ada, tapi tidak boleh Tuhan yang diyakini kebenarannya menurut versinya itu dieksploitasi keluar ke kaum yang lain. Bertuhan itu haruslah berbudaya, tidak boleh arogan menyalahkan berketuhanan kaum lain. Lebih jauh lagi, DPR menginginkan pemerintah mempunyai mandat untuk menyadarkan semua rakyat Indonesia agar berpaham bahwa mengamalkan ajaran agama yang notabene berketuhanan yang Maha Esa itu bisa diwujudkan dengan perilaku gotong royong, sehingga kalau tidak bisa bergotong royong, maka amalan ajaran agamanya yang senantiasa menyembah Tuhan itu sia-sia belaka. Beragama yang baik itu tidaklah cukup dengan senantiasa menyembah Tuhan dan rajin berdoa saja, tetapi juga harus berperilaku baik, bersedia membantu orang lain yang membutuhkan bantuan atau bergotong royong. Tidak boleh merasa benar sendiri, berperilaku seenaknya sehingga tidak selaras dengan yang diajarkan oleh agama sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, hendaknya kita sadar bahwa yang bukan saudara dalam iman adalah saudara dalam kemanusiaan. Komposisi masyarakat Indonesia yang beragam adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Keragaman atau perbedaan yang diterima tanpa perselisihan merupakan rahmat Allah yang membawa kebahagiaan dan perdamaian abadi. Sebaliknya, perbedaan yang diterima dengan perselisihan dan permusuhan akan membawa pada kesengsaraan. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, jadi undang-undang haluan ideologi Pancasila itu, kalau menurut analisa saya, bukanlah sengaja dibuat sebagai siasat untuk menjadikan negara ini negara komunis,
tetapi justru untuk mewujudkan jiwa Pancasila tertanam kokoh di benak dan di jiwa setiap insan Indonesia secara masif, sulit dipecah belah atau tidak berpotensi terpecah belah seperti kondisi sekarang ini. Janganlah agama membuat kita menjadi tidak berpikiran sehat dan membuat kita terpecah belah. Waspada dan sadarlah, jangan sampai bisa diadu domba oleh elit-elit politik yang punya tujuan-tujuan tertentu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, demikianlah analisis dan pendapat singkat saya tentang RUU HIP yang menuai polemik publik belakangan ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari tidak sependapat atau tidak setuju dengan pendapat saya dalam video ini, mohon kiranya berkenan untuk mengabaikannya saja dan lupakan. Ini adalah perwujudan dari kebebasan berpendapat rakyat Indonesia yang dijamin oleh undang-undang. Akhirnya, kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua yang sudah menonton video ini hingga selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video-video saya yang lainnya. Wassalam.